Ya, kita sambung lagi ya. Yang pertama tadi pribadi yang dikangeni oleh Tuhan. Yang pertama, jangan kita butuh penilaian manusia. Manusia menilai itu terbatas, tapi kalau Tuhan yang menilai, whoops, keren banget. Yang kedua tadi adalah apa? Dikatakan bahwa jangan pandang muka. Karena pandang muka bukan gaya Yesus. Buktinya apa? Yesus bergaul sama siapa saja, segala lapisan. Dalam gereja, dalam ibadah, dalam pelayanan, jangan kita pandang muka. Dengan suami juga jangan pandang muka. Misalnya kalau suami banyak duit baru kita layani. Waktu suami dalam keadaan kolaps kita boro-boro layani. Yang ada dicueki. Itu artinya pandang muka loh. Harusnya suka tidak suka. Dalam keadaan ekonomi baik atau tidak baik. Layanilah suami kita karena dia memang suami yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu tidak pandang muka. Yang ketiga adalah Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 6. Ini karakter Yesus banget. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh ya? Yesus ini adalah solution oriented. Tuhan kita ini makanya disukai, nggak pernah dia muter-muter di permasalahan, tapi selalu kasih solusi ya. Tuhan kita ini adalah pribadi yang helpful. What can I do for you? Ya, seringkali kita mau disukai oleh Tuhan dan manusia, tapi kita hanya mikirkan diri kita sendiri. Yang kita omongin masalah kita dari pagi sampai malam, betul? Akhirnya orang nggak happy, capek deh ketemu sama orang seperti ini, betul? Yang kita omongin tentang kita punya gaji, tentang kita punya sakit, tentang kita punya problem. Hanya itu. Para Tuhan very simple, punya masalah, ini solusinya. Itu pribadi yang helpful. Dan orang-orang yang helpful yang membuat kita disukai. Ayo, kalau kita mau coba koreksi, wanita-wanita khususnya seringkali membuat kita tidak disukai karena kita hanya fokus kepada masalah kita saja. Yuk kita lihat contohnya siapa. Kita buka dalam Kejadian 30 ayat 1 sampai 2 yuk. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub berkata pada Rahel, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kurang apa sih hebatnya Yakub ini kepada Rahel? 14 tahun loh dia bekerja tanpa digaji oleh Laban. Di panas matahari, nggak dikasih makan, nggak dikasih gaji. Tapi demi cintanya kepada Rahel, dia mati-matian for 14 years. Dia nikmati bekerja 14 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kok Rahel nggak bisa ngelihat itunya? Dia hanya mikirkan diri sendiri. Nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah sama Yakub dengan mengatakan kalau gua nggak punya anak, gua pengen mati. Nah ini bukan pribadi yang solution oriented. Ini wanita Kristen loh, tapi nggak solution oriented. Makanya nggak heran kalau kita seperti ini. Hanya cuman talking about our problem. Hanya cuman bicarakan tentang masalah kita. Hanya ngomel, bersungut-sungut, mengeluh, banding-bandingkan. Nggak akan mungkin bisa menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Belajar daripada Yesus. Setiap ketemu dengan orang, maukah engkau sembuh? Itu baru Yesus banget. Dan itu yang membuat kita disukai. Wanita-wanita, mau nggak cepat dapat jodoh? Ayo belajar menjadi pribadi yang beraura positif. Kasih solusi untuk masalah temanmu. Dia akan cari kita, dia akan bilang beda sama misalnya nama kita Tini. Beda ya si Tini, asal gue ketemu dia selalu aja dia kasih solusi buat masalah gue. Akhirnya kita disukai. Dan Tuhan suka dengan wanita-wanita seperti itu. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, buka Lukas 22 ayat 49 sampai dengan 51. Ini Yesus banget. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus itu pribadinya cooler banget. Mobil kalau udah overheat ya, kalau udah panasnya luar biasa, kalau dimasukin cooler itu cooling down. Harusnya kita menjadi wanita-wanita yang menjadi cooler, penyejuk. Orang dekat sama kita tuh enak gitu loh. Udah gak usah diomongin. Tapi seringkali kita malah jadi kompor gas gitu loh ya. Misalnya ada dengar gosip. Oh iya? Masa? Emang tuh orang gila ya? Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang gak suka dekat dengan kita. Karena kita adalah sumber gosip, sumber problem, sumber bikin suasana tidak menyenangkan. Dan dalam rumah tangga, istri-istri yang cooler itu beda loh. Makanya suami betah di rumah. Dia rasakan walaupun rumah gua kecil, tapi asal pulang ke rumah tuh rasanya adem. Karena istri selalu bilang, Mas mau minum? Atau kita katakan, Mas capek atau sayang mau apa yang saya lakukan kepada kamu? Itu cooler. Tapi seringkali kadang-kadang istri, suami baru di depan pintu udah bilang, mana uang? Lu pulang bawa apa hari ini? Kalau kita menjadi pribadi seperti itu, kita menjadi
pribadi yang hanya memanas-manasi suasana, kita seperti kompor gas. Nggak akan mungkin menjadi pribadi yang disukai. Yesus makanya disukai, selalu dia menjadi pribadi yang menyejukkan. Ya, waktu dikatakan murid-murid memotong telinga daripada Amba imam besar, itu diambil lagi telinganya, dia letakkan lagi. Artinya semua menjadi kondusif. Suasana apa yang selama ini kita bawa dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam pekerjaan kita? Orang bisa merasakan suasana kondusif dekat dengan kita atau suasana provokatif yang dekat dengan kita. Waktu kita hanya bisa membuat suasana panas, itu nggak akan mungkin jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan karakternya selalu menyejukkan. Itulah Yesus banget. Bagaimana dengan kita wanita-wanita? Jadi jangan cepat-cepat kita menganggap bahwa kita ini, mungkin orang nggak suka sama saya karena saya jelek Bu Indri. Atau mungkin orang nggak suka sama saya karena saya miskin Bu Indri. Atau mungkin kita berkata orang nggak suka sama saya karena saya nggak punya apa-apa Bu Indri. Nggak selalu hanya karena atribut loh orang tidak suka sama kita. Mungkin tanpa disadar kita kompor gas, kita suka memanas-manasi suasana. Jadi orang nggak merasa nyaman dekat dengan kita. Bagaimana dengan kita selama ini? Dikatakan tadi adalah pribadi yang bagaimana, yang cooler. Itu Yesus banget, betul ya? Yang kelima, kita buka Yohanes 6 ayat 5. Dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus tuh nggak pelit. Tapi seringkali kita menjadi pribadi yang pelit, betul? Dia menjamu loh, dia suka menjamu. Bagaimana dengan kita? Orang pelit tuh kelihatan. Dari mana contohnya? Kalau misalnya makan ke restoran nomor 1, pasti pengen ikut. Pas ngebayar, pura-pura masuk kamar mandi, lama keluarnya. Biar nanti dibayar sama temennya duluan. Aduh ampiun ya. Itu orang pelit. Dan orang pelit gak mungkin kesukaan Tuhan. Karena Yesus karakternya suka berbagi, suka memberi. Bagaimana dengan kita? Mungkin kau bilang, Bu Indri, saya kan gak punya uang, gak mungkin lah saya traktir teman saya. It's okay. Bukan hanya pelit uang loh, pelit senyum. Makanya kenapa banyak jomblo perempuan Kristen? Karena susah senyum. Udah mukanya pas-pasan, nggak mau senyum lagi, ampiun ya. Yang muka cantik aja kalau nggak senyum aja jadi biasa-biasa. Apalagi kalau kita mukanya angka 3, ya makin nol lah di hadapan Tuhan, betul? Memberi senyum itu nggak pakai duit, tapi hanya pakai hati, betul? Ayo jangan pelit senyum. Ayo jangan pelit untuk bilang shalom, salam, apa kabar? Wah itu keren banget. Dunia aja tahu customer service di bank itu semuanya ramah loh. Tapi seringkali kita menjadi wanita-wanita yang tidak ramah. Susah untuk memberi salam kepada orang lain. Nggak pakai duit, hanya pakai hati. Dan Tuhan suka dengan pribadi yang tidak pelit. Jangan pelit senyum, jangan pelit pengampunan. Karena siapa sih yang ingin selalu melakukan kesalahan? Istri-istri, waktu engkau tidak pelit pengampunan, engkau berikan kesempatan, engkau selalu memberikan kesempatan kepada pasanganmu yang mungkin bolak-balik jatuh ke dalam hal yang tidak baik. Itu yang akan membuat dia bisa berubah. Karena waktu Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan pejina, wow, Maria Magdalena, messenger pertama yang melihat Tuhan bangkit dari kubur adalah Maria Magdalena. Kok bisa? Karena Tuhan gak pelit pengampunan, Tuhan ampuni dosanya. Tuhan katakan dosamu sudah diampuni, maka dia bisa berubah menjadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana dengan kita selama ini? Jangan pelit memberikan waktu ya. Seringkali kita pelit dengan waktu. Karena kita pikir waktu itu adalah me time gua. Hanya untuk saya. Wow, waktu engkau tidak mau berbagi waktu kepada sesama yang membutuhkan. Atau memberikan apa? Jangan pelit untuk memberikan kekuatan. Jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Karena itu karakter Yesus banget. Yesus itu adalah pribadi yang murah hati. Tapi seringkali kita menjadi pribadi yang pelit. Kalau kita masih pelit dalam hal banyak seperti yang saya sampaikan tadi, sampai kapanpun kita nggak akan segambar dengan Tuhan. Sebelum kita masuk pada yang berikutnya, kita renungkan dulu ya, betul nggak ya Tuhan ya, saya pribadi yang suka pandang bulu, yang suka pelit, yang suka dalam keadaan perlu eksistensi. Kalau itu masih dalam karakter kita, ayo dong berubah. Kita nyambung lagi ya.